Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Kurniasari dari jurusan D4 Fisioterapi semester 3. Tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi take home exam UTS praktikum pada mata kuliah patofisiologi kardiovaskuler pulmonal dengan materi patofisiologi penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner atau biasa disebut dengan PJK adalah gangguan fungsi jantung akibat otot jantung kekurangan darah karena adanya penyempitan pembuluh darah koroner. Ketika jantung harus bekerja lebih keras, terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan oksigen. Hal inilah yang memicu timbulnya PJK. Menurut data WHO pada tahun 2010 menunjukkan bahwa penyakit kardiovaskuler merupakan penyebab kematian nomor 1 secara global sebagai 31% kematian. Pada tahun 2012, sekitar 17,5 juta orang di dunia meninggal dunia karena penyakit kardiovaskuler ini, yang terdiri dari 42% karena penyakit jantung koroner dan 38% karena penyakit stroke. Di Indonesia sendiri, prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter dan gejalanya sekitar 1,5, gagal jantung 0,3%. Kemudian, etiologi pada PJK terjadi karena adanya penyempitan, penyumbatan, atau kelainan pembuluh arteri koroner. Penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah tersebut dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung, yang sering ditandai dengan adanya rasa nyeri. Dalam kondisi yang parah, kemampuan jantung memompa darah dapat hilang. Hal ini dapat merusak sistem pengontrol irama jantung dan berakhir dengan kematian. Kemudian faktor risiko pada PJK ada dua, yaitu ada secara mayor dan secara minor. Yang secara mayor yaitu ada hipertensi, hiperlipidemia, merokok, dan obesitas. Sedangkan secara minor yaitu ada DM atau diabetes mellitus, stres, kurang olahraga, riwayat keluarga, usia, dan seks. Menurut penelitian yang dilakukan Rosjidi dan Isroin pada tahun 2014, perempuan lebih rentan terkena penyakit kardiovaskuler dibandingkan laki-laki karena tingginya LDL, TG, dan kurangnya aktivitas fisik lebih besar pada perempuan dibandingkan pria. Faktor risiko dominan pada penyakit kardiovaskuler merupakan umur, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Kemudian, patofisiologinya dimulai dari penyumbatan pembuluh jantung oleh plak pada pembuluh darah. Penyumbatan pembuluh darah pada awalnya disebabkan peningkatan kadar kolesterol LDL darah berlebihan dan menumpuk pada dinding arteri, sehingga aliran darah terganggu dan dapat merusak pembuluh darah. Penyumbatan pada pembuluh darah juga dapat disebabkan oleh penumpukan lemak disertai klot trombosit yang diakibatkan kerusakan dalam pembuluh darah. Kerusakan pada awalnya berupa plak fibrosa pembuluh darah, namun dapat menyebabkan ulserasi dan pendarahan di bagian dalam pembuluh darah yang menyebabkan klot darah. Pada akhirnya, dampak akut sekaligus fatal dari PJK berupa serangan jantung. Selanjutnya, tanda-tanda pada PJK. Yang pertama ada tidak adanya simptom, karena banyak dari mereka yang mengalami PJK tidak merasakan sesuatu atau tanda-tanda suatu penyakit. Yang kedua, angina atau yang dikenal sebagai angina pectoris, yaitu sakit dada sementara pada saat melakukan gerakan fisik atau latihan. Yang ketiga, angina tidak stabil, yaitu sakit dada tiba-tiba saat keadaan istirahat. Yang keempat, ada serangan jantung. Kemudian ada diagnosis pada PJK, yaitu dapat dilakukan dengan pemeriksaan EKG dan angiografi untuk mengetahui adanya penyumbatan pada pembuluh darah koroner. Pencegahan pada PJK yaitu ada 4. Yang pertama ada pencegahan primordial, yaitu upaya pencegahan munculnya faktor predisposisi terhadap PJK. Yang kedua, pencegahan primer, yaitu upaya awal pencegahan PJK sebelum seseorang menderita. Yang ketiga, pencegahan sekunder, yaitu upaya pencegahan PJK yang sudah pernah terjadi. Yang keempat, pencegahan tersier, yaitu upaya mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat atau kematian. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.